Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pengetahuan tentang teknik fasdu ya. Jadi ada yang bertanya, apa bedanya memfasdu bagian luar dengan bagian dalam? Ya, sama-sama otot, sama-sama urat, sama-sama pembuluh darah. Ya. Ya, teknik fasdu itu ada dua. Ada yang mengambil dari vena, pembuluh vena, ada yang mengambil dari pembuluh arteri. Ya, kalau mau mengambil dari pembuluh arteri, itu biasanya untuk donor, karena ketika arteri itu adalah darah yang baru terbentuk, yang baru dipompakan dari jantung ke pembuluh darah. Tapi kalau fasdu yang mengambil dari vena, itu adalah mengambil darah balik dari organ ke jantung. Ya, dari organ ke jantung, dari sel organ ke jantung ya. Itu yang nantinya akan dikembalikan, diekreskan, dicuci lagi oleh ginjal, kemudian dimatangkan lagi oleh limpa, kemudian dimasukkan lagi ke liver, kemudian baru dipompakan lagi oleh jantung. Ketika kita mengambil fasdu itu menggunakan arteri, maka yang keluar adalah darah baik yang bisa didonorkan oleh orang lain. Tapi ketika kita fasdu lewat vena, darah balik itu adalah darah statis. Ya, nanti statisnya tergantung banyak atau tidaknya, itu tergantung daripada kondisi si pasien. Kadang ada darah fasdu itu yang mengandung cairan bening ketika sudah pengendapan 1 menit ke atas sana. Ada juga darah yang mengandung pengendapan cairan keruh, ya seperti air susu. Setelah beberapa menit itu juga ada seperti itu. Kadang juga ada darah yang warnanya semuanya tidak merah, tapi apa? Keruh kecoklat-coklatan. Ya, ini ketika diambil dari vena akan seperti itu hasilnya, tapi beda kalau diambil dari arteri. Kalau diambil dari arteri itu kita tidak menemukan darah-darah yang kandungan oksidannya tinggi. Ya, karena itu menampakkan, menjelaskan bahwa itu darah bersih, bukan darah statis. Tapi boleh nggak kita fasdu di area arteri? Ya boleh-boleh saja kalau emang ada tujuannya. Tujuannya satu, untuk mengurangi kadar tekanan, misalnya hipertensi. Hipertensi itu boleh di arteri, tapi tidak mengeluarkan oksidan. Ya, yang jadi tujuan fasdu itu sendiri adalah mengeluarkan oksidan. Yang utama ya, yang pokok. Jadi kalau tujuan fasdu kita untuk mengeluarkan kotoran atau darah statis adalah gunakan vena, bukan arteri. Ya, arteri itu ada di bagian dalam, kalau vena ada di bagian luar. Nah, kemudian ada yang bertanya, darah itu mengalir dari arteri ke vena atau dari vena ke arteri? Nah, ini dua-duanya salah. Jadi dari dalam sini kemudian ke depan, bukan langsung masuk ke vena. Dari arteri masuk ke vena, bukan dari vena masuk ke arteri, enggak. Jadi darah itu ketika dibompakan lewat arteri, maka dia ketika di telapak tangan dia akan pecah masuk ke dalam sel-sel tulang. Dimana kalau di dalam tulang itu kan pertama dia ada tulang yang dalamnya ada lubangnya, kemudian ada sungsum. Ketika sungsum di dalamnya ada sungsum, itu bukan aliran darah ya. Aliran darah itu nanti di tulang itu. Di dalam tulang itu ada berongga-rongga yang seperti pisau-pisau tajam seperti itu yang menyerap darah. Serapan darah itu dari telapak tangan akan dimasukkan kepada lengan ke atas, masuk ke punggung. Dari punggung akan bercampur dengan sungsum yang di tulang punggung. Makanya ketika ada orang yang darahnya tidak pernah berganti, ada orang yang darahnya selalu statis karena mungkin dari pola hidupnya yang salah, maka tulangnya menjadi keropos. Ya, tulangnya menjadi keropos. Kenapa? Karena darah itu mengambil zat kalsiumnya dari tulang. Beda kalau darah itu selalu bersih, darah itu selalu menghasilkan dengan baik, kemudian yang statisnya dibuang, maka tidak akan mengambil kadar kalsium dari tulang, sehingga tulang tidak keropos. Caranya bagaimana? Lakukan pembuangan agar tulang kita tidak keropos. Tadi ketika masuk dalam punggung, dari punggung akan dimatangkan oleh sungsum, kemudian dikeluarkan lewat jalur-jalur organ. Ya, jalur-jalur organ.
yang disebut dengan saraf-saraf organ yang ada di punggung. Nanti kita belajar di punggung itu pertama ada punggung servikal, ada torakal, ada lumbal, ada sakrum, ya. Di mana tiap-tiap ruas itu memiliki saraf-saraf sendiri akan masuk pada organ-organ sendiri, baik dari otak, mata, hidung, semuanya sel-sel yang membentuk organ-organ ini atau kelengkapan badan ini itu akan menyerap nutrisi darah yang sudah dikondisikan oleh tulang. Jadi lewat tulang. Nah, kemudian nanti dari organ, ketika masuk ke sel organ, dari organ kemudian diolah, kemudian ada darah statisnya yang darah sudah diambil oksigennya, dia akan keluar lagi dibuang. Dibuangnya lewat mana? Dibuangnya keluar lagi lewat punggung lagi. Dibalikan lagi ke tangan, tulang lagi, kemudian keluar lewat dimatangkan oleh ginjal yang ditempatkan di limpa, kemudian dibersihkan oleh liver, kemudian balikin lagi ke jantung. Nah, seperti itu, peredaran darahnya seperti itu. Dan itu kerumitan sekali, dan ternyata dari kita belajar masalah darah aja, kita tidak akan bisa bikin sirkulasi seperti itu. Kalau bukan karena Allah yang menciptakan, tidak akan bisa. Dan ini kehebatan daripada struktur tubuh ya, yang Allah ciptakan untuk kita. Kemudian di sisi lain juga ketika darah itu mengalir menyempurnakan badan kita, dia juga punya energi. Ketika kita fasdu nanti energi berkurang atau tidak, ketika kita bekam nanti energi berkurang atau tidak. Makanya ketika mau fasdu, mau bekam, selain lihat materi berlebih atau tidak, lihat energinya juga. Ya, jadi penempatan di arteri atau di vena, yang kita fokuskan adalah di vena karena membuang oksigen lebih banyak daripada ketika kita mengambil di arteri, dan juga akan membantu daripada kasus pengeroposan tulang. Ya, barakallahu fi. Untuk sahabat-sahabat teman-teman terapis dimanapun berada, bersemangat kita untuk selalu belajar. Kita sebagai seorang terapis harus mendalami juga dan mempelajari apa yang kita lihat kasus-kasus dari pasien-pasien kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.